معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت أنشدوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'i afdhalil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'ayyidu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'adat. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan batin, meningkatkan tafakkur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk kesolehan ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan dengan nilai-nilai semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, jin dan manusia, untuk beribadah kepadaku. Lantas apa sesungguhnya hakikat ibadah itu? Sementara banyak orang yang masih beranggapan bahwa yang dinamakan ibadah hanyalah mengerjakan sholat, zakat, puasa dan haji, sedangkan kegiatan yang lain mereka masih ragu untuk mengatakan sebagai ibadah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, di dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan tentang ibadah secara luas dan dalam. Menurutnya, arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat sesuatu unsur yang sangat penting dan dominan, yaitu untuk cinta yang suci, sangat penting dan tanpa unsur emosi yang menyertainya. Hakikat ibadah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia sulit dan memang berat untuk diwujudkan, sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah yang berikut ini: ismun jami'ul likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah, yang artinya ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Pada hakikatnya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu meliputi makna merendahkan diri secara khusyuk, khudu' dan merunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepadanya. Karena substansi dan esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus ikhlas ke dalam, dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kecintaan kepada yang selain Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna tashadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah,
Jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluargamu, serta kekayaan kamu, usahakan usahamu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk keperluan hidupnya dan usaha-usaha yang dikerjakan untuk kepentingan keluarganya dapat bernilai ibadah. Demikian pula pewujudan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para pegawai, para karyawan, buruh, para tani, para pedagang, pengusaha, dan para pelajar dapat menjadikan pekerjaan dan segala aktivitasnya itu sebagai ibadah selama mau berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan syariat. Pertama, yaitu setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan harus disertai dengan niat yang suci, yaitu niat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makan dan minum dapat bernilai ibadah bila diniatkan agar dirinya sehat dan kuat sehingga dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah. Bekerja yang halal dapat bernilai ibadah bila dilakukan karena Allah untuk mencari nafkah buat diri, istri, anak, dan keluarganya sehingga mampu bertahan hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan dalam syariat, tidak berlaku zalim, tidak disertai nipu-menipu, tidak berdusta, dan tidak merampas hak-hak orang lain, dan tidak berkhianat. Ketiga, setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan baik, sungguh-sungguh dan profesional, dengan tetap menjaga sportivitas dan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yudqinahu," yang artinya sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan sesuatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang keempat, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan itu bukan termasuk yang dilarang di dalam Islam, seperti perdagangan minuman keras, prostitusi, melakukan riba, dan hal-hal lainnya yang dilarang menurut Islam. Bekerja dan beraktivitas pada hal-hal yang dilarang dalam agama tersebut bukan termasuk ibadah walaupun diniatkan untuk mencari nafkah buat anak dan istri, untuk beramal dan bersedekah dari hasil karyanya itu. Tetapi semua itu merupakan kedurhakaan dan kemaksiatan serta kekejian yang berdosa besar. Semua pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan jangan sampai melalaikannya dari mengingat Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamus sholati wa ita'uz zakah." Laki-laki yang tidak dapat dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah,
dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka apa yang dilakukan itu bermakna dan bernilai ibadah. Sehingga dengan demikian kita telah memenuhi panggilan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa ibadah atau menyembah kepada Allah adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ibadah dalam arti yang luas, baik yang berdimensi ritual mahdhah maupun ibadah sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat secara tulus, ikhlas demi mengabdi kepada Allah dengan penuh kecintaan kepadanya. Namun demikian, pengabdian ibadah yang kita lakukan itu bukanlah demi kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kita sendiri. Betapapun seluruh manusia dan jin itu berpaling dan tidak mau menyembah kepada Allah, berpesta pora dan tenggelam dalam kedurhakaan dan kemaksiatan, Allah tidak akan rugi dan tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaannya sedikit pun, karena Dia adalah Tuhan yang maha mulia dan maha kuasa. Kemana kemuliaan dan kekuasaannya tidak tergantung pada ketaatan dan kebaktian hambanya. Pujian yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan menambah kekuasaannya, dan keingkaran manusia atas Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaannya, sebab Allah memiliki segalanya. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan hambanya, namun hambanya lah yang membutuhkan kemurahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah adalah zat yang maha pengasih, pemurah dan penyayang, yang tidak akan menyuruh hambanya berbuat sesuatu melainkan di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya itu sendiri. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, yang baik maupun yang buruk, tidak berimplikasi apapun kepada Allah, tetapi semua itu akan kembali dan diperhitungkan buat manusia itu sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, semoga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan pengabdian dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tulus ikhlas karena cinta kepadanya, sehingga kita selalu mendapatkan rahmat, anugerah dan ridhonya, bahagia di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun ra'ufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna bil malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa ajibullaha ila ma da'akum وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal bagh wasyada'ida wasuyuf wal mukhtalifa wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil izabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.